Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Indonesia dipercaya menjadi partner country dalam pameran teknologi industri terbesar dunia Hannover Messe. Kesempatan ini pun menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan teknologi industri terbaru bagi investor. Indonesia kembali dipercaya sebagai partner country di Hannover Messe, acara pameran teknologi industri terbesar dunia yang digelar di Hannover, Jerman 17 hingga 21 April 2023. Sebagai negara yang tengah berkembang secara ekonomi dan teknologi, ini menjadi kesempatan besar untuk memperkenalkan dan memamerkan inovasi dan teknologi industri terbaru bagi investor, khususnya dari Eropa. Kepercayaan dari penyelenggara dan restu dari Jerman akan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan kemampuan industri dalam penguasaan dan potensi sebagai supply chain untuk industri. Status partner country juga memperlihatkan inisiatif inovasi 4.0 yang diusung Indonesia. Pada perhelatan kali ini, Indonesia ingin memperlihatkan kemampuan penguasaan inovasi yang melibatkan tidak hanya pencipta dan pengguna teknologi industri, tetapi juga bagian penting lainnya, seperti pihak perbankan yang mampu mendukung dan menjadi bagian dari ekosistem industri. Ya, pemirsa, ditunjuknya Indonesia sebagai partner country dalam Hannover Messe adalah kesempatan besar bagi kita sebagai negara yang tengah berkembang secara ekonomi dan teknologi untuk memperkenalkan dan juga memamerkan inovasi dan teknologi terbaru bagi investor, khususnya di Eropa. Sebesar apa peluang Indonesia dalam kesempatan kali ini untuk mendorong sektor perindustrian kita? Kita akan membahasnya bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, dan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto. Pak Eko, Bang Usman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Iya, selamat malam, baik. Pak Eko. Selamat malam, Pak Usman. Selamat berbuka puasa. Sudah saling Pak. mengenal ya ini narasumbernya, jadi sudah kompak nih sebelum ditanyakan pertanyaan mengenai partisipasi kita di Hannover Messe. Saya akan ke Pak Eko terlebih dahulu. Saat ini juga Indonesia sebagai official partner country Hannover Messe 2023. Sebuah posisi yang amat penting. Apa yang dimaksud dengan official partner country, Pak Eko, dan apa benefitnya atau keuntungannya untuk Indonesia? Terima kasih, Mbak. Selamat malam pemirsa Metro TV yang berbahagia. Kali ini, tahun 2023 ini sebenarnya adalah kali keempat Indonesia ditunjuk sebagai partner country Hannover Messe. Pertama kali kita hadir sebagai partner country tahun 1995, kemudian kita hadir lagi di tahun 2020. 2021 kita hadir sebagai partner country edisi digital. Dan kali ini kita hadir kembali sebagai partner country. Official partner country ini adalah status yang diberikan kepada satu negara yang akan menampilkan pavilion nasionalnya dan akan menjadi fokus utama dari penyelenggaraan Hannover Messe selain para eksibitor yang hadir di sana. Setiap tahun secara tradisional Hannover Messe akan menunjuk partner country dan sudah banyak negara-negara besar di sana, sebut saja Amerika Serikat, kemudian China, Rusia, kemudian negara-negara lain, negara besar lain itu sudah hadir di sana, dan ini kesempatan besar. Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang ditunjuk dan bahkan ini kali ketiga kita hadir secara langsung sebagai partner country, Mbak. Oke, Pak Eko, tercatat lebih dari 150 co-exhibitors dari Indonesia yang dipamerkan dalam Pavilion Indonesia. Ini angkanya cukup banyak ya Pak, 150 co-exhibitors. Apa yang akan ditampilkan terutama dari sisi teknologi, industri, dan juga investasi Indonesia? Jadi kita hadir dalam satu paket utuh Indonesia ini dengan 157 co-exhibitor terdiri dari mulai dari kementerian lembaga, asosiasi, perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, termasuk ada kawasan ekonomi khusus di sana, juga ada BUMN yang hadir di sana. Yang hadir juga mulai dari startup sampai perusahaan-perusahaan besar. Ada 4 hal yang akan kita jadikan target di sana. Pertama, tentunya mengenalkan visi Indonesia melalui Making Indonesia 4.0. Kemudian kita berharap kita bisa dikenal penguasaan teknologi dan kemampuan kita menciptakan teknologi yang sudah cukup baik
terkenal juga akan kita tampilkan. Kemudian kita berharap akan ada banyak kerjasama investasi yang akan hadir di Indonesia, dan tentunya juga akan lebih memperkuat kerjasama kita dengan Jerman pada khususnya dan Eropa pada umumnya, Mbak. Oke, Bang Usman, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pengampu dari aktivitas Government Public Relation atau GPR. Bagaimana kaitan hal ini terhadap pengelolaan komunikasi terutama untuk isu perekonomian dan juga industri, Bang Usman? Iya, jadi tujuan komunikasi itu ada beberapa ya, biasanya menciptakan atau menambah pengetahuan, kemudian membentuk sikap, dan juga partisipasi ataupun perilaku. Nah, tetapi di ujungnya lagi sebetulnya kita ingin meningkatkan kepercayaan publik ya kepada Indonesia, baik publik dalam maupun publik luar. Nah, publik dalam negeri lewat Hannover Messe komunikasinya kita ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini di mata dunia cukup dikenal, ya cukup potensial sehingga dijadikan country partner. Nah, yang kedua di mata publik luar negeri kita juga ingin membangun kepercayaan bahwa Indonesia adalah tempat yang baik, tempat yang menjanjikan ya untuk investasi. Sehingga dengan begitu maka banyak investor asing yang akan masuk ke Indonesia. Kalau investor masuk, maka akan tercipta lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, maka daya beli masyarakat ini akan meningkat dan secara langsung ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, begitu. Nah, jadi intinya kita ingin membangun kepercayaan baik di dalam maupun di luar negeri kepada Indonesia, ya supaya Indonesia ya publik dalam negeri kira-kira luar negeri saja memandang kita ini potensial luar biasa begitu ya, sehingga kita diamanatkan lah untuk menjadi country partner. Nah, mestinya apresiasi publik di dalam negeri ini akan lebih tinggi begitu kepada pemerintah, kepada negara, kepada Indonesia begitu. Kemudian dari luar negeri ya kita ingin mendatangkan lebih banyak investor. Oke, baik Bang Usman dan Pak Eko, kita lanjutkan. Bicara masih soal peluang. Ada yang mengatakan Hannover Messe 2023 ini bisa jadi peluang untuk Indonesia masuk ke 10 besar negara ekonomi terkuat dunia. Seperti apa peluang yang kita miliki? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Baik pemirsa, kami lanjutkan dialog di Prime Time News. Pak Eko, ini kita bicara soal inisiatif Making Indonesia 4.0. Saat ini sudah memasuki tahun kelima, ya bersamaan juga dengan terpilih Indonesia sebagai official partner country di Hannover Messe 2023. Bagaimana Pak Eko melihat dan juga menilai kemajuan inisiatif tersebut sejauh ini? Jadi inisiatif Making Indonesia 4.0 ini mensyaratkan beberapa hal untuk kita menjadi bagian dari top 10 ekonomi dunia di tahun 2030. Misalnya saja terkait dengan sumber daya manusia. Nah, karena kita dalam periode bonus demografi saat ini, tentunya sumber daya manusia merupakan aspek penting dari kekayaan Indonesia selain sumber daya alamnya. Nah, ini perlu satu strategi untuk men-shifting kompetensi dan keahlian sumber daya manusia kita sehingga bisa memiliki kemampuan untuk kompetensi yang diperlukan di masa depan. Nah, masa depan ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini, dan untuk itu penguasaan teknologi itu menjadi penting. Hannover Messe merupakan tempat yang tepat untuk kita berpromosi terkait dengan promosi kemampuan penguasaan teknologi industri khususnya ya, di Indonesia. Kita saat ini sudah memiliki banyak sekali startup, banyak sekali perusahaan yang spesifik di dalam penciptaan teknologi, terutama industri integrator yang bisa menghubungkan alat-alat itu bisa berkomunikasi satu dengan lain sehingga bisa beroperasi sebagai suatu sistem maupun subsistem. Nah, ini perlu kita perkenalkan. Di Hannover Messe
tersedia banyak sekali penyedia teknologi, bahkan di sana banyak sekali investor hadir. Oleh karena itu perlu kita tampilkan teman-teman startup ini dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi semacam ini untuk mendapatkan partner yang lebih baik sehingga mereka bisa lebih kuat. Kita berharap dengan cara ini kita akan menjadi bagian dari supply chain dunia, dan tentunya sumber daya manusia kita menjadi faktor utama dari keberhasilan kita menjadi bagian dari supply chain dunia tersebut. Dan ini akan terus kita perkuat. Banyak sekali yang sudah kita lakukan saat ini dan terus akan kita lakukan. Kerjasama juga pasti akan melibatkan aspek dari kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita, dan melalui cara ini target kita menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030 mungkin akan lebih cepat tercapai, Mbak. Kita harapkan seperti itu. Tapi Pak, bicara soal tantangan dan kompetisi secara global saat ini, bagaimana Pak Eko melihatnya? Ini kita di dunia ini semuanya kan berkompetisi. Semuanya berusaha menarik investasi, semua berusaha menjadi pemain utama di dalam supply chains. Contohnya seperti kita punya kebijakan terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui skema TKDN. Ini kan bagaimana kita mencoba terus menciptakan dan membuat nilai tambah dari proses produksi itu, proses industri itu ada di dalam negeri. Dan ini juga dilakukan oleh banyak negara. Oleh karena itu kita tidak bisa menafikan kompetisi tersebut, dan cara-cara yang kita lakukan seperti ini dengan strategi-strategi seperti promosi dan publikasi ini tentunya akan mendorong keyakinan dari para pemain dunia, investor di luar, agar mereka juga mau berinvestasi di Indonesia dan tentunya akan mengisi pohon-pohon industri yang kita butuhkan. Nah, dengan cara itu kita akan mendapatkan nilai tambah yang semakin besar dari proses produksi yang akan dilakukan di dalam negeri, dilakukan oleh anak-anak negeri kita, dan tentunya target itu akan terus kita perkuat, Mbak. Baik, salah satu pihak yang memperkuat adalah Kementerian Kominfo yang juga ditunjuk sebagai Ketua Bidang Promosi dan juga Diseminasi untuk Hannover Messe 2023. Bang Usman, apa saja sih aktivitas komunikasi publik yang sudah dilakukan untuk tentunya mempromosikan Indonesia pada pameran industri ini? Ya, banyak yang sudah kita lakukan ya. Malam ini contohnya, ini diskusi kita ini adalah untuk mempromosikan juga. Kita sudah menyebarkan ya materi-materi promosi ini ke seluruh kementerian, lembaga, ke pemerintah daerah untuk kita pampangkan ya promosinya di Videotron misalnya. Ya, kita membuat advertorial di media massa, kita juga punya media partner ya dalam berpromosi. Di luar negeri juga Kementerian Perindustrian sudah mempromosikan baik di media luar ruang maupun di televisi di luar negeri. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan barangkali tadi terkait dengan kompetisi, kita ini kan ya kompetisi tetap ada, tetapi seperti ajakan Presiden, lebih baik kita berkolaborasi begitu kan. Nah, Hannover Messe ini sebagai sarana sebetulnya untuk berkolaborasi. Ya bagaimana misalnya investor asing tertarik bekerja sama dengan anak-anak kita, anak-anak muda kita yang sudah menghasilkan teknologi. Contohnya saya sebutlah misalnya WIR. WIR itu sudah menghasilkan teknologi metaverse yang dipakai di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini bagaimana kita berkolaborasi, nanti ada investor yang ingin menanamkan investasinya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan anak-anak muda kita, startup tadi itu begitu. Dan saya kira kita tidak kalah pada dasarnya. Ya, kita tidak kalah dalam katakanlah bersaing, berkolaborasi dengan negara-negara lain. Dan ini memang kita desain ya, bagaimana kita seperti arahan Presiden bukan hanya menjadi negara konsumen teknologi, tetapi juga menjadi negara produsen teknologi. Ya, berbagai aturan sudah dibuat untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri misalnya. TKDN tadi yang Pak Eko sampaikan.
di Undang-Undang Kesehatan nanti sekarang masih RUU itu juga ada aturan tentang bagaimana kita memperkuat riset dan pengembangan untuk menghasilkan alat kesehatan yang sebagian besar komponennya itu dari dalam negeri. Nah ini bisa kita pamerkan juga nanti di Hannover Messe. Sebetulnya kita tidak kalah. Begitu juga bahan dasar obat-obatan. Ini kan juga teknologi obat begitu ya. Ini semua kita dorong, ya kita beri peluang pada anak-anak muda. Anak-anak muda ini peluangnya kadang-kadang yang tidak ada kesempatannya begitu. Dan Kominfo secara mandiri, secara spesifik juga ini kan sedang membentuk talenta. Yang menjadi hot topic dalam pameran di Hannover Messe ini, termasuk apakah berkaitan dengan IKN? Penjelasannya sesaat lagi. Didukung oleh Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan dialog ini. Pak Eko, energi hijau atau green energy saat ini menjadi topik yang hangat, terutama dalam wacana pembangunan industri yang berkelanjutan. Bagaimana kira-kira nih penerapannya di Indonesia sejauh ini, terutama jika kita kaitkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Pak Eko? Sustainability, kemudian aspek dari green, ini merupakan wacana yang memang diinginkan oleh dunia. Dan ini sudah beberapa tahun terakhir ini semakin gencar dan mungkin akan semakin kuat ke depannya. Ini juga merupakan bagian dari aspek daya saing yang kita ingin dorong, karena bagaimanapun standar berkaitan dengan sustainability dan kehijauan ini penting, Mbak. Kami di Kementerian Perindustrian memiliki yang namanya standar industri hijau. Dari prosesnya dan produknya memang harus memiliki aspek hijau ini. Ini yang saat ini memang diinginkan dunia dan produk-produk seperti ini yang memiliki daya saing di pasar dunia. Oleh karena itu ini kita tampilkan juga. Berkaitan dengan sustainability memang kita sudah lama memperkenalkan dari aspek circular ekonomi dari sebelumnya linear ekonomi yang kita lama anut. Nah, hal-hal ini akan kita tampilkan. Jadi kita akan tampilkan sustainability menjadi bagian dari 6 aspek yang kita tampilkan di Hannover Messe, mulai dari yang pertama berkaitan dengan tadi sustainability, kemudian energi transisi, kita akan tampilkan inovasi juga dan riset, kemudian kita akan tampilkan inisiatif Making Indonesia 4.0, kita akan tampilkan juga human capital, dan ini kita harapkan menjadi aspek yang akan meyakinkan dunia luar, termasuk para investor, termasuk para penyedia teknologi itu untuk datang ke Indonesia. Oleh karena itu, salah satu koeksibitor yang akan hadir kita tampilkan di Hannover Messe nanti adalah Ibu Kota Negara Nusantara. Konsep Ibu Kota Negara Nusantara yang saat ini dikenal sebagai the greenest city in the world, ini akan kita tampilkan. Luar biasa yang sudah kita siapkan ini, dan kami berharap ini akan lebih meyakinkan dunia untuk melihat Indonesia menjadi satu tempat yang tepat untuk berinvestasi, tempat yang tepat untuk diajak berkolaborasi, tempat yang tepat untuk tumbuh bersama. Perlu diingat kita negara kepulauan, aspek dari hijau ini sangat penting bagi kita. Tidak hanya mereka yang tinggal di belahan bumi bagian utara yang punya kepentingan itu, kita juga punya kepentingan besar. Oleh karena itu aspek dari industri hijau, produk hijau, dan sustainability ini akan kita tampilkan secara luas dalam satu ekosistem yang akan kita bawa, mulai dari kawasan industrinya dan kawasan ekonomi khusus, kemudian kita akan tampilkan industri-industri yang sudah menerapkan industri hijau itu juga, akan memiliki produk-produk hijau itu juga, agar bisa lebih kuat promosinya. Nah, ini kesempatan kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Kominfo, dengan Pak Usman Kansong, ini kita manfaatkan dengan baik agar semua bisa melihat dan meyakini bahwa Indonesia saat ini adalah satu negara yang punya komitmen kuat untuk keberlanjutan mendatang. Baik,
Baik, terima kasih Pak Eko. Bang Usman, nah target komunikasi Ya. publiknya untuk semakin menguatkan tadi penjelasan Pak Eko tadi soal komitmen Indonesia, soal green energy dan juga sustainability. Apa target komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, terutama dalam Hannover Messe 2023 ini? Mungkin saja masyarakat juga masih awam terhadap perkembangan industri lokal, tapi ingin memiliki kontribusi terhadap itu. Ya, ngomong-ngomong IKN, tadi saya ikut semacam peluncuran ya 5 logo IKN baru, ibu kota baru, 5 logo, nanti masyarakat bisa memilih satu di antaranya. Dan saya sempat berbincang dengan Kepala Otorita, Pak Bambang, memang IKN nanti juga akan ditampilkan di Hannover Messe. Separuhnya adalah investor luar negeri, itu yang juga ingin berinvestasi di teknologi hijau, gitu, industri hijau. Nah, saya kira ini kabar baik dan ini juga akan kita tampilkan nanti di IKN. Nah, terkait dengan industri hijau, ini memang komitmen kita dan kita sudah berulang kali menyampaikannya kepada publik. Tema ASEAN Summit misalnya itu adalah salah satunya sustainability. Ya, sustainability. Kemudian bagaimana kita juga berkomitmen untuk misalnya mengolah bahan-bahan kita ini menjadi bahan yang siap pakai, bukan cuma bahan baku yang kita ekspor. Ini juga sebetulnya bagian teknologi berkelanjutan pada dasarnya begitu. Kemudian penggunaan teknologi digital ya yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat, ini juga bagian sebenarnya teknologi hijau karena akan mengurangi misalnya penggunaan bahan bakar fosil ya, kemudian juga ini mengurangi penggunaan kertas misalnya, ini kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, intinya sebetulnya yang biasanya menjadi isu kalau ada event-event internasional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu orang publik dalam negeri biasanya mengatakan, menghambur-hamburkan uang saja misalnya begitu. Nah, ini kita komunikasikan tidak, kita tidak menghambur-hamburkan uang. Memang ada anggaran yang harus kita keluarkan, tapi targetnya juga yang harus kita dapatkan berupa investasi ini juga lebih tinggi daripada kos yang kita keluarkan begitu. Intinya kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa keikutsertaan kita di Hannover Messe maupun event-event internasional lainnya maupun ketika kita menyelenggarakan event internasional di dalam negeri ini bermanfaat begitu buat masyarakat juga. Ya seperti saya sampaikan tadi, kalau investor banyak bekerja sama, investor asing dengan investor dalam negeri, ini kan akan membuka lapangan pekerjaan. Buat siapa? Ya buat masyarakat, buat rakyat. Nah, jadi kita akan mengkomunikasikan manfaat dari keikutsertaan kita di Hannover Messe, selain juga tentu saja dalam konteks pertanyaan terakhir soal industri hijau. Ya, kita juga akan menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat komit ya terhadap perkembangan industri hijau atau teknologi hijau. IKN adalah salah satu ikonnya begitu. Semoga bisa sukses tercapai targetnya. Pak Eko Cahyanto, Bang Usman Kansong, terima kasih atas diskusi kita di Prime Time News. Semoga kesempatan besar ini bisa bermanfaat juga bagi Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang secara ekonomi dan juga teknologi. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk atensi Anda. Dialog tadi juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afir Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.